bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai menyederhanakan perkalian bentuk akar kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar dan yang kedua adalah melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Namun sebelum pembelajaran kita lanjut, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah supaya pembelajaran ini dapat kamu ikuti dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Nah, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan bilangan rasional. Ini sudah pernah dipelajari sewaktu di kelas 7. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan menjadi A per B, dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya, Bapak berikan contoh, 4 adalah bilangan rasional. Mengapa? Karena dapat kita nyatakan menjadi A per B, di mana A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 1. Kemudian 0,3 juga bilangan rasional. Mengapa? Karena dapat kita nyatakan menjadi A per B, di mana 0,3 itu sama dengan 3 per 10. Nah, 3 per 10 ini sudah dalam bentuk A per B, di mana A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 10. Demikian halnya juga dengan 6 per 7. 6 per 7 juga adalah bilangan rasional. Dalam hal ini A-nya adalah 6 dan B-nya adalah 7. Nah, misalnya pecahan desimal berulang, 0,33333 dan seterusnya. Ini hasilnya sama dengan 1 per 3. Ini juga termasuk bilangan rasional. Jadi kamu ingat definisi tadi bentuk akar, bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional. Jadi hasil akarnya tadi bukanlah bilangan rasional. Coba kamu perhatikan bentuk-bentuk ini. Akar 4 itu hasilnya adalah 2, kemudian akar 9 hasilnya 3, kemudian akar 1 per 4 adalah 1 per 2. Nah, sekarang perhatikan semua bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 4, 9, dan 1 per 4. Jika kamu lihat, 4, 9, dan 1 per 4 ini adalah termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang perhatikan hasil akar-akarnya, yaitu 2, 3, dan 1 per 2. Ternyata hasil akar-akarnya ini juga bilangan rasional. Dengan demikian apa yang bisa kita simpulkan? Jadi akar 4, akar 9, dan akar 1 per 4 ini bukan bentuk akar. Lantas bentuk akar itu seperti apa? Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalnya akar 2 itu adalah 1,4142. Dan ini ada banyak lagi angka yang ada di belakangnya, tetapi tidak berulang. Ini Bapak singkat penulisannya. Kamu perhatikan lagi, akar 3 hasilnya adalah 1,73205. Dan di sini ada banyak lagi angkanya. Ini tidak berulang ya, ada banyak dan seterusnya. Kemudian akar 1 per 6 itu adalah 0,408. Dan ini ada banyak lagi angka di belakang ini, Bapak buat saja titik-titik. Nah, sekarang coba kamu perhatikan semua bilangan yang ada di dalam akar, yaitu 2, 3, dan 1 per 6. Ini termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang perhatikan hasil akar-akarnya yang ini, yang 1,4142, tetapi ini tidak berulang ya. Yang 1,73205, ini juga tidak berulang dan seterusnya. Dan juga 0,408 dan seterusnya itu. Nah, ini ternyata hasil akar-akarnya adalah bilangan irasional. Dengan demikian apa yang bisa kita simpulkan? Iya, ternyata akar 2, akar 3 ini, dan akar 1 per 6, inilah yang dikatakan bentuk akar. Ingat ya, bentuk akar tadi adalah akar-akar bilangan rasional yang hasil akarnya bukan bilangan rasional. Nah, sekarang kita kenal lagi mengenai bentuk akar. Jika terdapat A pangkat N hasilnya adalah B, maka akar pangkat N dari B itu hasilnya A. Jadi yang Bapak buat berwarna kuning ini dibaca adalah akar pangkat N dari B. Misalnya, jika 5 pangkat 2, yaitu 5 dikali 5 ya, hasilnya 25, maka akar kuadrat dari 25 pastilah 5. Mengapa? Karena 5 kali 5 itu, atau 5 pangkat 2 itu adalah 25. Demikian halnya misalnya, jika 2 pangkat 3 adalah 8, maka akar pangkat 3 dari 8 tentu hasilnya 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3, yaitu hasilnya 8. Nah, kita ingat kembali, waktu di kelas 7 ataupun di sekolah dasar, kita sudah pernah diminta untuk mencari hasil akar, di mana hasil akar-akarnya semua adalah merupakan bilangan bulat. Misalnya Bapak ingatkan kembali, kita diminta untuk mencari akar-akar berikut ini. Misalnya akar 49 itu berapa? Ya 7. Mengapa?
karena 7 dikali 7 itu sama dengan 7 pangkat 2, hasilnya adalah 49. Demikian juga akar dari 169 adalah 13, karena 13 dikali 13 itu sama dengan 13 kuadrat, yaitu hasilnya sama dengan 169. Demikian juga akar dari 225 adalah 15. Contoh berikutnya misalnya, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Mengapa? Karena 3 dikali 3 dikali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 yang hasilnya 27. Contoh berikutnya misalnya akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Mengapa? Karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali itu sama dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Demikian juga contoh nomor 6. Akar pangkat 4 dari 625 itu adalah 5. Mengapa? Karena 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan 5 pangkat 4 yang hasilnya adalah 625. Nah, sewaktu di kelas 7 kita sudah pernah diminta untuk mencari hasil dari suatu akar, di mana hasil akar-akarnya adalah bilangan bulat. Misalnya Bapak ingatkan kembali, misalnya kita diminta untuk mencari akar kuadrat ya, misalnya akar kuadrat dari 1024. Tentu kamu masih ingat metode bagi dua, di mana setiap dua angka dari belakang ini kita bagi dua, berarti di sini nanti kita bagi dia. Perhatikan contohnya ini, misalnya 1024, jadi setiap dua angka, 1, 2 di sini Bapak bagi. Selanjutnya kamu akan mencari berapa dikali berapa lah yang hasilnya mendekati 10 atau sama dengan 10, yaitu 3. 3 dikali 3 adalah 9, sehingga di sini Bapak tuliskan 3. 3 kali 3 itu 9, kemudian kita kurangkan, 10 dikurang 9 berapa? Hasilnya 1. Kemudian kita turunkan dua angka yang di belakang ini, menjadi 124. Ini dia 124. Kemudian hasil yang tadi ini 3, kita kalikan kemari. 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. 6 titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus 124. 60 berapa dikali berapa supaya hasilnya 124. Kalau kita pilih di sini 1, di sini harus 1, harus kembar ya. Kalau di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3. Ternyata hasilnya adalah 62 dikali 2 itu sama dengan 124. Kita kurangkan, sisanya sudah 0. Berarti hasil akar dari 1024 tadi adalah 32. Kenapa? Karena 62 dikali 2 tadi ini sama dengan 1024. Inilah duanya kita buat di sini. Paham ya? Ini sudah pernah waktu di kelas 7. Bapak hanya mengingatkan kembali. Tapi selanjutnya kita bukan mencari akar-akarnya yang seperti ini langsung bilangan bulat. Nah, tidak. Nah, sekarang kita akan fokuskan mencari bentuk akar kuadrat. Kalau tadi kan kita diminta untuk mencari akar pangkat 3, akar pangkat 4, dan seterusnya. Sekarang kita khususkan mencari bentuk akar kuadrat. Berarti kalau begitu, jika terdapat A kuadrat hasilnya B, maka A itu sendiri adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat atau akar dari B. Sebagai contoh, kita diminta untuk mencari akar 98. Jika kita lihat akar 98 ini, kita tidak bisa lagi menemukan berapa dikali berapa yang hasilnya langsung 98. Tentu hasilnya tidak lagi bilangan bulat. Namun kita harus menyederhanakannya. Sama halnya dengan contoh nomor 2, akar dari 32. Berapa dikali berapa supaya 32? Kalau kita buat misalnya 5 kali 5, sudah 25. Masih kurang 6 kali 6, 36 sudah lebih. Kita akan mengerjakan hasil bentuk akar yang seperti ini. Nah, tentu ada cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengingat bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu tentu kamu masih ingat ya, yaitu misalnya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Di mana 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Jadi yang di bawah-bawah ini adalah yang dikatakan bilangan kuadrat. Nah, kita harus ingat bilangan-bilangan kuadrat ini. Mengapa kita harus mengingat ini? Karena nanti ini akan mempermudah kita untuk menyederhanakan atau mencari hasil bentuk akar kuadratnya. Ingat ya, kita harus mengingat bilangan-bilangan kuadrat ini. Misalnya tadi kita akan mencari akar dari 98. Nah, caranya adalah kita harus menguraikan bilangan yang di dalam akar ini, yaitu 98, menjadi perkalian dua bilangan. Perkalian dua bilangan, namun salah satunya harus bilangan kuadrat yang terbesar. Inilah kata kuncinya. Kita harus menguraikan bilangan yang di dalam akar ini menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya harus bilangan kuadrat terbesar. Dalam hal ini 98 tentu Bapak uraikan menjadi 49 dikali 2, karena 49 adalah bilangan kuadrat, dan ini yang terbesar. Jadi 98 boleh Bapak uraikan menjadi 49 dikali 2. Bisa kamu lihat di sini. Selanjutnya kita pisah. Penulisannya menjadi akar dari 49 dikali dengan akar 2.
Akar 49 berapa? Iya, 7. Sehingga Bapak tuliskan menjadi 7 dikali akar 2. Sehingga hasilnya adalah 7 akar 2. Jadi akar kuadrat atau akar dari 98 adalah 7 akar 2. Bagaimana misalnya contoh nomor 2 tadi? Akar dari 32. Kita uraikan saja 32 ini menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat yang terbesar. Dalam hal ini Bapak buat 32 itu menjadi 16 dikali 2. Di mana bilangan kuadratnya di sini adalah 16 ya. Jadi 32 itu Bapak uraikan menjadi 16 dikali 2. Sehingga penulisannya Bapak pisah menjadi akar 16 dikali dengan akar 2. Akar 16 berapa? 4. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi 4 dikali akar 2. Sehingga akar dari 32 atau akar pangkat 2 dari 32 adalah 4 akar 2. Paham ya? Terus pertanyaannya, Pak, apakah harus kita uraikan? Salah satunya harus bilangan kuadrat yang terbesar. Bagaimana, Pak? Jika kami dapatkan dia bukan bilangan kuadrat yang terbesar, apakah masih bisa? Masih bisa, Nak. Tetapi kita harus menyederhanakannya kembali. Sebagai contoh, Bapak buat di bawah ini. Misalnya akar 32 ini, Bapak uraikan menjadi 4 dikali 8. Boleh 4 kali 8, karena di dalamnya sudah ada bilangan kuadrat, yaitu 4. Hanya saja bukan bilangan kuadrat yang terbesar ya, tapi tidak apa, kita kerjakan seterusnya. Nah, dalam hal ini tadi Bapak uraikan 32 itu adalah 4 dikali 8, karena 4 itu sudah adalah bilangan kuadrat. Selanjutnya, kita pisah penulisannya menjadi akar 4 dikali akar 8. Akar 4 itu berapa? Iya, 2. Sehingga Bapak tuliskan menjadi 2 dikali akar 8. Nah, perhatikan, ini harus kita uraikan lagi. Ini harus kita uraikan lagi 8 ini. Itu menjadi akar 4 dikali 2, seperti ini. Dan penulisannya kita pisah lagi menjadi 2 dikali akar 4 dikali akar 2. Bisa Bapak tuliskan lagi menjadi 2 dikali akar 4 berapa? 2 ini dia, dikali akar 2. 2 kali 2, 4. Sehingga hasilnya tetap sama, 4 akar 2. Nah, jika kita uraikan dia menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya bukan bilangan kuadrat terbesar, caranya agak sedikit panjang seperti ini. Sementara jika kamu temukan langsung salah satunya sudah bilangan kuadrat terbesar, dia lebih ringkas seperti ini saja ya. Ini adalah termasuk salah satu alternatif untuk menyederhanakan bentuk akar. Caranya tadi bagaimana? Ya, uraikan bilangan di dalam akar menjadi perkalian dua bilangan, yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat terbesar. Ingat ya, Nak, Bapak rasa ini cara yang paling mudah. Bapak di sini punya dua cara, kamu perhatikan ya. Nah, cara pertama tadi, kita uraikan bilangan di dalam akar menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat terbesar. Sebagai contoh tadi akar 98 Bapak uraikan menjadi 49 dikali 2, di mana 49 di sini sudah bilangan kuadrat. Selanjutnya kita pisah penulisannya menjadi akar 49 dikali akar 2. Akar 49 sendiri adalah 7, sehingga 7 dikali akar 2, hasilnya 7 akar 2. Demikian halnya dengan akar 32. Ini Bapak buat menjadi 16 dikali 2, di mana 16 di sini sudah bilangan kuadrat terbesarnya. Selanjutnya Bapak bisa menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 sendiri adalah 4, sehingga Bapak tuliskan menjadi 4 dikali akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Apakah caranya harus seperti itu? Tidak. Bapak punya cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah kita mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Selanjutnya kita sederhanakan pangkatnya dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Misalnya kita akan mencari akar dari 98. Nah, dengan cara kedua. Jadi, kita mengubah bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Jadi, jika akar pangkat 2 dari 98 dituliskan dalam bentuk pangkat, ini kan bentuk akar, kita tuliskan dalam bentuk pangkat menjadi 98 pangkat 1/2. Tentu kamu masih ingat caranya. Jika ada A pangkat M per N ditulis dalam bentuk akar, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, A pangkat M per N ditulis dalam bentuk akar, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi penyebutnya di sini sebagai akarnya. Sementara M di sini adalah sebagai pangkat dari basisnya. Jadi kalau akar pangkat 2 dari 98 itu sama dengan 98 pangkat 1/2. Ini akarnya. Nah, selanjutnya perhatikan 98 ini. 98 ini Bapak uraikan menjadi 2 dikali 7 pangkat 2. Jika kamu gunakan pohon faktor, nanti 98 hingga 98 ini bisa dituliskan menjadi 2 dikali 7 pangkat 2. Berpangkat lagi setengah, seperti ini. Nah, jika ada bilangan seperti ini, pangkat berpangkat lagi, maka pangkatnya harus kita apakan? Iya, pangkatnya kita kalikan menjadi 2 pangkat 1/2, ini dia, dikali 7 pangkat 2 pangkat 1/2, ini dia. Kita ingat bentuk apa? A pangkat M berpangkat lagi N. Ini sama dengan A pangkat M dikali N. Dengan demikian, ini bisa Bapak tuliskan menjadi akar dari 98, bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat 1/2 dikali. Ini, pangkat berpangkat lagi, pangkatnya dikalikan. 2 dikali 1/2 berapa? Iya, hasilnya 1 ya. Jadi 7 pangkat 1, hasilnya adalah 7. Sehingga bisa Bapak tuliskan seperti ini, 2 pangkat 1/2 dikali 7.
Atau bisa Bapak tuliskan lagi 7-nya saya tulis di depan menjadi 7 dikali 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat setengah ini ubah lagi dalam bentuk akar. 2 pangkat setengah, bagaimana mengubah 2 pangkat setengah ini ke dalam bentuk akar? Ini sama artinya dengan apa? Kalau 2 pangkat setengah dalam bentuk akar adalah akar pangkat 2 dari 2. Seperti ini, bisa kamu lihat. Ini dia ya, yang 2 pangkat setengah dalam bentuk akar seperti ini. Jadi akar 98 tadi adalah 7 akar 2. Ini adalah cara kedua. Tapi menurut Bapak lebih mudah cara yang pertama tadi. Hanya kita menguraikan bilangan di dalam akar menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat terbesar. Ingat ya, merupakan bilangan kuadrat terbesar. Namun mana yang lebih mudah itu tergantung kepada pemahaman dirimu. Bapak tidak paksa harus pakai cara satu ataupun cara dua. Semua Bapak kembalikan kepada dirimu. Sampai sini paham? Nah, jika kamu sudah sedikit paham, mari kita mencoba. Coba kamu cari hasil dari akar-akar berikut ini. Akar 12, akar 72, akar 27, akar 108, dan 2 akar 75. Silakan dicari. Ya, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Kita perhatikan misalnya akar dari 12 itu adalah 2 akar 3. Ingat, 12 tadi, di sini Bapak menggunakan cara yang pertama, 12 Bapak uraikan menjadi 4 dikali 3. Karena 4 adalah bilangan kuadrat, sehingga Bapak tuliskan menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Sehingga akar 12 sendiri adalah 2 akar 3. Paham ya? Akar 12 ini Bapak uraikan menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 4. Jadi 12 Bapak buat 4 kali 3. Nah, di dalam ini kan sudah ada bilangan kuadrat, dan itu yang terbesar yaitu 4. Hingga Bapak uraikan penulisannya menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 tidak bilangan bulat. Biarkan aja seperti ini. Sehingga akar 12 adalah 2 akar 3. Paham? Bagaimana untuk akar 72? Ini Bapak buat berapa kali berapa? 72. Yang di dalamnya ada bilangan kuadrat yang terbesar. Ayo, berapa hasilnya nih akar dari 72? Iya, nanti dapatnya adalah 6 akar 2. Ini kita buat menjadi 36 dikali 2. Sehingga akar 72 ini kalau Bapak tuliskan menjadi akar 36 dikali akar 2. Akar 36 berapa? 6. Iya benar, langsung hasilnya adalah 6 akar 2. Bagaimana akar 27? Ayo, akar 27. Hasilnya nanti ini adalah 3 akar 3. Sementara untuk akar 108 hasilnya nanti sendiri adalah 6 akar 3. 108 nanti ini dibuat 36 dikali 3. Akar 36 itu ada yaitu 6. Sehingga hasilnya 6 akar 3. Bagaimana 2 akar 75? Lihat ini di dalam akar ini 75. Uraikan saja menjadi perkalian dua bilangan di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat terbesar. Jadi 75 ini nanti Bapak buat menjadi 25 dikali 3. Akar 25 berapa? 5. Sehingga hasilnya nanti 2 dikali 5 akar 3, yaitu hasilnya nanti adalah 10 akar 3. Ini caranya ya. Nah, selanjutnya kita akan menyederhanakan perkalian bentuk akar. Ada beberapa sifat yang perlu kamu ketahui. Sifat yang pertama adalah jika A pangkat M ditambah B pangkat M. Saya ulangi, jika terdapat A pangkat M, ini plus minus, artinya operasinya boleh tambah ataupun kurang ya. Ditambah B akar M, jadi akar itu bisa ditambahkan atau dikurangkan kalau bilangan yang di dalam akar ini sama. Bilangan di dalam akarnya sama-sama akar M. Maka boleh kita jumlahkan A ditambah B ataupun A dikurang B tergantung soal ya. Jadi bentuk akar itu bisa ditambahkan ataupun dikurangkan kalau bentuk akarnya sama dan bilangan di dalam akarnya juga sama. Sifat yang kedua untuk perkalian. Jika terdapat A akar M dikali B akar N. Ini sama-sama akar pangkat 2 ya nak. Yang kita kalikan yang mana? A kita kalikan dengan B. Kemudian bilangan yang di dalam akar juga boleh kita kalikan. Karena ini sama-sama akar kuadrat. Seperti ini. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi AB akar dalam kurung M dikali N. Ingat ya. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Jika terdapat akar kuadrat atau akar dari A per B. Ini bisa kita pisah penulisannya menjadi akar A per akar B. Dan sifat yang keempat adalah jika terdapat A akar B. Ini jika Bapak masukkan A-nya ini ke dalam menjadi A kuadrat dikali B seperti ini. Ini adalah beberapa sifat dasar yang perlu kamu ketahui dalam menyederhanakan perkalian bentuk akar kuadrat. Misalnya, kita diberikan contoh untuk menyederhanakan bentuk akar berikut. Di sini Bapak berikan ada beberapa contoh soal. Nomor 1,
Akar 98 ditambah 3 akar 8 dikurang 5 akar 200. Contoh soal yang kedua, 5 akar 27 dikali 2 akar 3 sama dengan titik-titik. Contoh nomor 3, 12 akar 24 dibagi 6 akar 8 dikali 2 akar 3 sama dengan titik-titik. Contoh nomor 4, 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14 sama dengan titik-titik. Dan contoh yang kelima, 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per 4 akar 8 dikurang 3 akar 2 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh yang 5 ini. Bapak harap dengan 5 contoh soal ini nanti membuatmu lebih memahami cara menyederhanakan perkalian bentuk akar kuadrat. Misalnya untuk yang nomor 1, kita bahas dulu. Akar 98 ditambah 3 akar 8 dikurang 5 akar 200. Nah, perhatikan 98 ini. Akar 98 ini dapat Bapak peroleh adalah 7 akar 2. Dari mana datangnya ini? Ya, 98 tadi Bapak uraikan menjadi 49 dikali 2. Ini dia. Akar 98 itu adalah akar dari 49 dikali 2. Kita uraikan dia ya menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat terbesar. Ini dia, 98 bisa Bapak buat menjadi 49 dikali 2. Selanjutnya kita pisah penulisannya menjadi akar 49 dikali akar 2. Berapa akar 49? Yaitu 7. Akar 2 bilangan bulat tidak, biar seperti ini. Sehingga akar dari 98 adalah 7 akar 2. Ini dia, datangnya 7 akar 2 tadi. Selanjutnya yang ini, akar 8. Ayo, berapa hasilnya nih akar 8? Nanti kita uraikan menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat yang terbesar, yaitu menjadi 4 dikali 2. Ini dia, akar 8 Bapak buat menjadi akar 4 dikali 2. Pisah penulisannya menjadi akar 4 dikali akar 2. Berapa akar 4? Itu 2. Akar 2 tidak bilangan bulat berada seperti ini. Sehingga akar 8 adalah 2 akar 2. Sehingga bisa Bapak tuliskan 3 akar 8 ini sama artinya dengan 3 dikali 2 akar 2. Ini dia ya. Mengapa 3 dikali 2 akar 2? Karena akar 8 tadi hasilnya adalah 2 akar 2. Selanjutnya dikurang 5 dikali akar 200. Kita cari akar 200 ini berapa? Jadi akar 200 ini Bapak buat akar 100 dikali 2. Karena 100 dikali 2 kan sama dengan 200. Ini sudah bilangan kuadrat. Selanjutnya kita pisah penulisannya menjadi akar 100 dikali akar 2. Akar 100 berapa anak-anak? Iya, 10. Akar 2-nya tidak bilangan bulat, buat aja seperti ini akar 2. Jadi akar 200 adalah 10 akar 2. Sehingga 5 akar 200 ini bisa Bapak tuliskan menjadi 5 dikali 10 akar 2. Karena akar 200 adalah 10 akar 2. Selanjutnya, bisa Bapak tuliskan menjadi 7 akar 2. Ditambah 3 kali 2, 6. Ini dia ya. Hasilnya 6 akar 2 dikurang 5 dikali 10, 50. Ini dia. Dikurang 50 akar 2. Perhatikan sama-sama punya akar 2, berarti kita bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Kita faktorkan dia, kita keluarkan semua akar 2-nya. Sehingga yang tinggal adalah 7 tambah 6 dikurang 50. Akar 2-nya kita keluarkan. 7 tambah 6, ya 13. 13 dikurang 50, ya dapatnya adalah negatif 37 akar 2. Paham ya? Ini untuk contoh nomor 1, perhatikan dengan baik. Bagaimana untuk nomor 2? 5 akar 27 dikali 2 akar 3. Mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk contoh nomor 2, 5 akar 27 dikali 2 akar 3. Cukup kita kalikan saja bilangannya 5 dikali 2, ini dia. Kemudian karena sama-sama akar kuadrat, maka boleh kita kalikan bilangan di dalam akar. 27 dikali 3, seperti ini. 5 dikali 2 berapa? 10, benar. 27 dikali 3, 81. Maka 10 dikali akar 81. Akar 81 berapa anak-anak? Ini tentulah hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu 9. Sehingga Bapak tuliskan 10 dikali 9. Atau hasilnya adalah 90. Berarti 5 akar 27 dikali 2 akar 3 adalah 90. Cukup mudah ya. Bagaimana untuk contoh nomor 3? Mari kita bahas bersama-sama ya. Contoh nomor 3 adalah 12 akar 24 dibagi 6 akar 8 dikali 2 akar 3. Nah, perhatikan operasi bagi dan kali ini sama-sama kuat. Maka yang pertama kita kerjakan tentulah yang di sebelah kiri. Jadi ini duluan kita kerjakan ya. Nah, ini kita kerjakan dulu. Ini Bapak kelompokkan, ini 12 dibagi 6 saya kurungi, kemudian ini karena sama-sama akar kuadrat maka bilangan di dalam akar ini boleh kita bagikan ya. Ingat tadi sifat kalau ada akar A per B itu boleh dituliskan menjadi akar A dibagi akar B. Ini jadi Bapak buat menjadi akar dari 24 dibagi 8. Dikali nanti dengan 2 akar 3. 12 dibagi 6 berapa? Ya hasilnya 2 ya. Akar 24 dibagi 8, 3 inilah dia. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Kemudian dikali lagi dengan 2 akar 3. Ini kita kalikan 2 dikali 2. Ini dia. Kemudian bilangan yang di dalam akarnya boleh kita kalikan. Karena sama-sama akar kuadrat. Ya, menjadi akar 3 dikali 3.
2 kali 2 sendiri adalah 4, akar 3 kali 3 itu akar 9. Ini tentu hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu 3. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi 4 dikali 3, yaitu hasilnya 12. Jadi untuk contoh soal nomor 3 ini adalah 12 akar 24 dibagi 6 akar 8 dikali 2 akar 3, hasilnya adalah 12. Perhatikan contoh ini dengan baik ya. Selanjutnya untuk contoh nomor 4, 3 akar 7 dikali akar 8 dikurang 15 akar 14. Bapak ulangi untuk contoh nomor 4, 3 akar 7 dikali akar 8 dikurang 15 akar 14. Nah ini kali dengan kurang, tentu lebih kuat kali, maka ini duluan kita kerjakan. Nah ini boleh kita kalikan. Walaupun bilangan di dalam akar ini berbeda, boleh kita kalikan karena sama-sama akar kuadrat ya. Ini dia 3 dikali akar dalam kurung 7 dikali 8, ini dia. Dikurang 15 akar 14. 7 dikali 8 berapa? 56, ini dia. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi 3 akar 56 dikurang 15 akar 14. Selanjutnya kita cari akar 56, nak. Kita sederhanakan seperti cara yang tadi. Ini Bapak uraikan nanti 56 ini menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat terbesar. Ini Bapak buat 56 ini 4 dikali 14. 4 dikali 14 ya, karena 4 itu bilangan kuadrat. Sehingga 4 dikali 14. Selanjutnya Bapak buat menjadi akar 4 dikali akar 14. Akar 4 itu berapa? 2. Inilah datangnya 2 itu. Ini ya, ini 2 ya. Jadi akar 56 itu adalah 2 akar 14, ini dia. Dikurang 15 akar 14. 3 dikali 2 berapa? 6 nanti ya. Ini dia caranya. Akar 56 tadi Bapak buat menjadi 4 dikali 14. Ini Bapak pisah menjadi akar 4 dikali akar 14. Akar 4 itu adalah 2. Akar 14 ini tidak bisa lagi. Buat aja seperti ini. Jadi ini dari tadi datangnya 2 akar 14 itu ya. Selanjutnya kita kalikan. 3 dikali 2 adalah hasilnya 6. Sehingga hasilnya ini adalah 6 akar 14 dikurang 15 akar 14. Nah, ini boleh kita lakukan operasi pengurangan. Kenapa? Karena bentuk akarnya sama dan bilangan di dalam akarnya sama. Kita faktorkan, kita keluarkan akar 14-nya. Sehingga kita tuliskan dalam kurung 6 dikurang 15. Akar 14-nya di luar. 6 dikurang 15 berapa? Iya, negatif 9. Sehingga hasilnya adalah negatif 9 akar 14. Jadi untuk contoh nomor 4 ini 3 akar 7 dikali akar 8 dikurang 15 akar 14 adalah negatif 9 akar 14. Paham ya sampai sini? Bagaimana untuk nomor 5? Perhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, untuk nomor 5, soalnya tadi adalah 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per 4 akar 8 dikurang 3 akar 2 sama dengan titik-titik. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, perhatikan akar 54 ini, nak. Caranya sama seperti tadi, kita sederhanakan. Akar 54 menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat yang terbesar. Bapak buat nanti 54 ini adalah 9 dikali 6. Akar 54 nanti adalah 9 dikali 6. Berarti akar 9 dikali akar 6. Akar 9 berapa? 3 akar 6 tidak bilangan bulat, buat aja seperti itu. Maka akar 54 nanti hasilnya adalah 3 akar 6. Ini dia ya. Ini maka bisa Bapak tuliskan menjadi 2 dikali 3 akar 6. Karena akar 54 adalah 3 akar 6. Ditambah 4 akar 6 yang di atas ini. Kemudian per 4 akar 8 dikurang 3 akar 2. Dari mana 2 akar 2 ini? Dari akar 8. Ini dia. Akar 8 sendiri hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian dikurang 3 akar 2. Ini kita kalikan 2 dikali 3, 6. Sehingga 6 akar 6 ditambah 4 akar 6. Untuk penyebutnya 4 kali 2, 8 ini dia. 8 akar 2 dikurang 2 akar 2. Nah, untuk pada pembilangnya ini bisa kita lakukan operasi penjumlahan akar. Mengapa? Karena bilangan di dalam akarnya sama dan bentuk akarnya sama. Kita keluarkan akar 6-nya. Sehingga bisa kita lakukan penjumlahan 6 ditambah 4. Seperti ini. Akar 6 yang kita keluarkan. Demikian juga untuk penyebut. Di sini bilangan di dalam akarnya sama-sama akar 2 kita faktorkan. Sehingga bisa Bapak tuliskan menjadi 8 dikurang 3 akar 2. Ini dia ya. Kemudian 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Sehingga pada pembilang 10 akar 6. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Ini dia. Bisa Bapak tuliskan menjadi 10 akar 6 per 5 akar 2. Atau bisa dituliskan lagi 10 dibagi 5 berapa? 2. Kemudian ini bisa kita bagikan. Mengapa? Karena bentuk akarnya sama-sama akar kuadrat. Sehingga bisa kita pisah menjadi akar 6 dibagi akar 2. Yang ini seperti ini kita satukan. Boleh ya? Kenapa? Karena bentuk akarnya sama. Walaupun bilangan di dalam akar ini berbeda, tapi kalau bentuk akarnya sama boleh kita buat seperti ini. 6 dibagi 2 berapa? 3. Sehingga hasilnya sendiri adalah 2 akar 3.
Jadi untuk contoh nomor 5 ini, 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 per 4 akar 8 dikurang 3 akar 2 adalah 2 akar 3. Jika kamu sudah paham, coba kamu kerjakan latihan berikut ini. Soal nomor 1, hasil dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurang akar 147 adalah titik-titik. Ini ada pilihan bergandanya, bisa kamu lihat. Untuk soal nomor 2 adalah hasil dari 2 akar 20 dikali 5 akar 15 dikurang 20 akar 3 adalah titik-titik. Untuk nomor 3, hasil dari 21 akar 75 dibagi 3 akar 15 dikali 2 akar 5 dikurang 10 adalah titik-titik. Soal nomor 4, hasil dari 6 akar 600 dikurang 12 akar 6 per 10 akar 18 dikurang 3 akar 8 adalah titik-titik. Dan soal yang terakhir yang nomor 5 adalah hasil dari dalam 5 akar 3 ditambah 3 akar 2 tutup kurung dikali dalam kurung 5 akar 3 dikurang 3 akar 2 tutup kurung adalah titik-titik. Nah, ini adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan. Bapak harap dengan penjelasan tadi kamu dapat menjawab semua latihan soal ini dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai menyederhanakan perkalian bentuk akar kuadrat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dan terima kasih, salam sehat dan jangan lupa bahagia.